Berdasarkan surat BKN per 30 April lalu, hasil seleksi P3K tahap 2 akan diumumkan pada 16 hingga 30 Juni mendatang. Sementara itu, Panselnas akan melakukan optimalisasi formasi dalam seleksi P3K tahap 2 tersebut. Ini dilakukan untuk memenuhi formasi ASN yang masih kosong setelah dilaksanakan seleksi kompetensi tahap 2. Di Bengkulu Utara, pada seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2, dari 200 formasi yang dibuka masih menyisakan 3 formasi atau jabatan yang kosong, yakni jabatan fungsional peranata komputer. Optimalisasi akan dilakukan untuk memaksimalkan pemenuhan formasi tersebut. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Bengkulu Utara, Muhsinin mengatakan, optimalisasi sepenuhnya dilakukan oleh Panselnas, namun diketahui ada beberapa kriteria yang masuk dalam optimalisasi P3K tahap 2. Kriteria ini meliputi tenaga honorer K2, ex-THK2, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN dan masih aktif bekerja di instansi pemerintah. Kemudian pegawai yang aktif bekerja 2 tahun secara terus-menerus, lulusan PPG yang terdaftar dalam database Kemendikbud. Selain itu, optimalisasi formasi juga untuk peserta yang ikut seleksi CPNS 2024, namun tidak lulus dan dapat dipertimbangkan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Dan terakhir, peserta yang ikut seleksi P3K tahap 1 dan 2, namun belum berhasil mengisi formasi. Beberapa kriteria tersebut ditetapkan untuk memastikan tidak ada formasi yang terbuang, sekaligus membuka peluang kerja yang luas bagi tenaga non-ASN yang telah mengabdi. Jadi untuk seleksi P3K, khususnya tahap 1, itu tidak ada optimalisasi. Nah, jadi sekalipun ada jabatan kosong, tetapi ada pelamar yang melamar tempat lain kalah perhendingan, dia tidak secara otomatis mengisi optimalisasi tersebut. Karena optimalisasi akan dilakukan oleh Panselnas pada saat seleksi P3K tahap 2. Oke, berarti optimalisasi ini dilakukan oleh Panselnas, ya? Panselnas yang menetapkan optimalisasi. Novanal Kodri, RBTV melaporkan.